Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Amalia Tina dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa MTA TV, ini kan kita sudah mendekati bulan-bulan haji atau bulan-bulan kurban gitu ya. Kita hari ini tentunya akan bahas bersama dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera terkait simpanan kurban dan juga penyaluran hewan kurban atau penyaluran daging kurbannya nanti seperti apa gitu ya. Di studio MTA TV saat ini sudah hadir ada staf Dirgantara, ada Mbak Rustri Nuris, manajer cabang Pedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rustri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Persiapan untuk kurban gimana Mbak Rustri? Persiapan untuk kurban ya, insya Allah sudah ya, Mam. Aman ya sejauh ini ya. Oke, alhamdulillah. Bersama dengan Mas Imam Abdul Latif, staf mal dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan bahas terkait kurban, terkait simpanannya dan juga penyalurannya seperti apa gitu ya di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA chat, WA call, SMS di nomor 0811 255 3000. Ya, pertama kita mau bahas terkait simpanannya dulu ya, Mbak Rusdi dan juga Mas Imam ya. Terkait simpanan kurban. Ini seperti apa mungkin mekanismenya, dan mungkin kalau misalnya pemirsa ada yang oh iya saya teringat belum punya simpanan kurban nih, apa yang perlu dilakukan gitu. Silakan Mbak Rusdi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah. Jadi untuk simpanan kurban di Dirgantara sendiri sebenarnya kalau untuk tahun ini itu sudah terbilang terlambat ya, karena sebentar lagi sudah kurban. Nah, ini saya mau ini aja memberikan informasi terkait dengan simpanan kurban untuk tahun depan gitu ya. Masih ada tahun depan ya, masih ada tahun depan, masih ada tahun depan. Iya, jadi kalau di Dirgantara sendiri semua yang berhak mendapatkan fasilitas simpanan itu baik simpanan apapun termasuk simpanan kurban itu harus menjadi anggota. Karena kan kami untuk badan hukumnya adalah badan hukum koperasi. Jadi kalau yang belum menjadi anggota kalau ingin mendapatkan fasilitas simpanan kurban, maka yang pertama harus menjadi anggota dulu. Untuk syarat menjadi anggota seperti biasa, jadi harus membayar simpanan pokok 10.000, simpanan wajib 10.000, lalu mengisi buku anggota dan formulir permohonan menjadi anggota. Itu lalu kalau sudah menjadi anggota dan yang sudah menjadi anggota kalau ingin menyimpan dana untuk kurban, maka hanya ini ya, pembukaan rekeningnya itu 50.000 saja. Lalu untuk simpanan berikutnya itu minimal 10.000. Jadi gitu. Jadi di tempat kami untuk simpanan hari raya itu kan ada dua. Yang pertama hari raya Idul Fitri dan yang kedua hari raya kurban, karena memang tidak bisa dipungkiri setiap hari raya apapun kan membutuhkan banyak dana. Maka kami memberikan fasilitas untuk anggota di Dirgantara itu bisa menyimpan, bisa merencanakan dana untuk hari raya, termasuk hari raya kurban gitu. Jadi yang pertama adalah menyetorkan uang 50.000 untuk pembukaan rekening, lalu selanjutnya ya monggo sesuai goalnya masing-masing anggota saja. Misal mau sapi dalam waktu 1 tahun berarti sebulannya harus berapa, dan bisa nggak harus bulanan. Kalau misal biasanya kalau anggota dengan penghasilan harian maka bisa harian gitulah. Nanti untuk bagaimana cara menabungnya, nah nanti bisa kalau dekat dari kantor monggo bisa disetorkan langsung ke kantor. Tapi kalau agak jauh dan masih terjangkau marketing, insya Allah marketing kami sanggup untuk jemput bola harian atau mingguan atau bulanan ya, sesuai dengan
penghasilan masing-masing gitu. Gitu ya, Masya Allah nih. Ini program yang sangat bermanfaat gitu ya untuk hari raya, mau hari raya Kurban ataupun juga Idul Fitri gitu ya, Mbak Rustri ya. Tadi kalau kata Mbak Rustri, kalau sekarang mau lagi buka untuk simpanan kurban ini udah telat gitu. Nah, sebaiknya hamin berapa nih Mbak Rustri sebelum hari raya biasanya untuk buka simpanan? Kalau untuk membuka simpanan ya lebih baik jauh-jauh hari sebelum kurbannya. Tapi misal pun ini mau buka simpanan tapi untuk kurban tahun depan ya monggo. Bisa. Gitu bisa. Gitu ya. Iya. Kalau misal memang pinginnya tahun ini kurban tapi belum ada dana, mungkin bisa kami bantu dengan pembiayaan. Gitu. Nanti kalau untuk pembiayaan sendiri nanti ada akadnya merupakan. Jadi kami intinya anggota itu membeli hewan kurban di tempat kami. Gitu. Untuk hewan kurbannya kalau dari kami nanti insya Allah tetap kami carikan yang sudah layak untuk kurban. Sesuai syariat Islam atau misal gitu ya. Anggota punya gambaran sendiri mau beli hewan kurban di mana tapi tidak ada dana, nanti bisa kami belikan dulu di tempat yang anggota sudah ada rencana gitu. Nanti akadnya merupakan kalau untuk pembiayaan kurban sih kami sarankan nanti langsung konsultasi saja ke marketingnya, nanti bisa hubungi kami di kantor. Gitu. Jadi kalau mau kurban gitu ya ada banyak gitu ya jalur yang insya Allah juga sudah boleh halal gitu ya Mbak Rustri ya, bisa tadi simpanan ataupun juga pembiayaan gitu ya. Tinggal nanti mana nih yang cocok gitu ya untuk digunakan. Nah ini berarti setiap orang ini penilaiannya bisa berbeda gitu ya Mbak Rustri ya, untuk bagaimana mungkin bisa pilih yang pembiayaan atau mungkin pilih yang simpanan gitu. Iya, itu kan jadi kan seperti yang saya katakan tadi, kalau misal memang tahun ini memang menginginkan kurban dan belum ada simpanan, ya monggo untuk pembiayaan nanti insya Allah kami bantu. Lalu kalau untuk sabar, maksudnya misal saya nggak mau pembiayaan, kalau untuk kurban, nah itu bisa memulai menabung dari sekarang, tapi ya nanti mungkin tahun depan atau tahun depannya nggak apa-apa. Yang penting kalau simpanan kurban itu bisanya diambil adalah untuk keperluan kurban. Hanya untuk keperluan kurban gitu ya Mbak Rustri ya, tidak untuk keperluan lainnya gitu. Nah besarannya untuk simpanannya mungkin untuk bulanan, harian atau mingguan ini seberapa nih Mbak Rustri? Apakah sesuai dengan harga kurban di tahun itu atau seperti apa? Iya, kalau untuk besaran untuk nominal ya itu tergantung sama ininya masing-masing, si anggota masing-masing. Jadi maksudnya kalau misal pengen sapi ya berarti kira-kira setahun kan 3 juta ya. 3 juta kira-kira setahun itu kan 12, berarti sebulannya harus berapa gitu kan. Misal 350 kan nanti setahun sudah pas 3 juta sekian seperti itu. Bisa, tapi kalau misal gitu ya. enggak, misal ternyata baru dapat sedikit dan mau diambil ditomboki sendiri ya silahkan. Jadi gitu. ya misal ternyata nabungnya itu 1 tahun baru bisa 1 juta. Nah nanti kan kurangnya 1.500.000 mau ditomboki sendiri, boleh diambil, yang penting untuk kurban. Gitu ya, Masya Allah. Ini berarti bisa untuk Anda gunakan gitu ya untuk nanti mungkin perencanaan untuk kurban di tahun depan. Karena untuk tahun ini kebetulan nih sudah mepet banget gitu. Nah, tapi ini juga sih Dek, misal tetap mau ikut kurban di Dirgantara walaupun misal belum punya simpanan atau belum punya pembiayaan, sudah ada dana tapi ingin ikut kurban di Dirgantara, monggo bisa nanti kan karena penyaluran di Dirgantara itu kan lebih banyak ya. Nanti bisa diterangkan Mas Imam, nanti mungkin ada yang seluruh Indonesia atau di Palestina gitu kan. Kalau ada yang ingin ikut ya monggo diserahkan dana untuk kurbannya nanti ke divisi mal Dirgantara. Begitu. Jadi tidak harus kalau mau kurban lewat Dirgantara gitu ya, tidak harus lewat simpanan dan pembiayaan. Benar. Bisa langsung nih kasih hewan kurbannya atau uang, bisa ya? Hewan kurban atau uang nih Mas Imam? Gimana? Selama ini lebih memudahkan tunai dulu sampai dari nanti kan kita komunikasi atau koordinasinya dengan mitra-mitra terkait gitu. Selama ini memang belum ada sih dari anggota datang ke kantor bawa kambing gitu ya. Oke, baik. Lalu untuk ini juga di Amalia, jadi untuk pengambilan dana itu nggak harus dalam bentuk uang. Jadi misal sudah nabung di Dirgantara sudah cukup untuk kurban,
terus nggak mau diambil uang, langsung aja biar disalurkan sama Dirgantara atau kurban lewat Dirgantara itu bisa gitu. Begitu ya, berarti bisa menyimpan, bisa langsung dibelikan, bisa langsung juga disalurkan gitu ya lewat Dirgantara. Jadi kita nih di rumah tinggal tenang gitu ya. Gitu. Nah, kalau penyalurannya nih seperti apa nih Mas Imam selama ini gitu ya, ataupun yang sudah berjalan atau mungkin rencananya nanti di tahun ini seperti apa gitu. Siap. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa MTA TV, pendengar radio MTA FM, Persada FM yang dirahmati oleh Allah SWT, yang menyambung dari yang disampaikan oleh Mbak Rustri terkait dengan program atau kegiatan program di KSPPS Dirgantara. Tadi sudah diawali Mbak Rustri menyampaikan terkait simpanan kurban, ini lebih kepada perencanaan dari para anggota terkait ibadah kurban ini, dari perencanaan dari waktu yang dalam rentang barangkali setahun sebelumnya. Nah, ini lebih ke perencanaan agar nanti di hari H sudah mendekati itu tidak istilahnya terlalu berat untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Tadi ada fasilitas dari simpanan kurban di KSPPS Dirgantara. Kemudian terkait dengan program penyaluran kurban, selama ini di kami di KSPPS Dirgantara ada dua jenis penyaluran program. Yang pertama yaitu tebar hewan kurban atau THK. Nah, tebar hewan kurban THK ini kami bermitra bekerja sama dengan Dompet Duafa Jawa Tengah, karena selama ini juga memang dalam kegiatan Baitul Mal kami bermitra dengan Dompet Duafa Jawa Tengah. Nah, program THK ini maksudnya adalah nanti program pendistribusian dari hewan kurban itu yang dikhususkan kita menarget atau sasaran penerima manfaatnya itu nanti kepada daerah-daerah yang di situ dengan kriteria tertentu, misalkan ada 3 itu ya, terdepan, terluar, ataupun terpencil, terpelosok, atau daerah-daerah rawan bencana, rawan kristenisasi dan lainnya itu. Artinya di situ memang defisit dari hewan kurban sendiri, jadi kekurangan, atau di situ memang tidak ada yang kurban, tidak mampu kurban, di situ belum sadar terkait pentingnya berkurban. Nah, itu menjadi sasaran dari program tebar hewan kurban ini. Jadi nanti sohibul kurban, misalkan ada anggota tadi yang memilih di program THK ini, nanti itu untuk penyalurannya seluruhnya diserahkan kepada Dompet Duafa, dan nanti dari sohibul kurban ini hanya menerima laporan dari penyaluran atau pendistribusian dari hewan kurbannya tadi. Jadi di sini murni memang menebar hewan kurban, jadi tidak istilahnya mengharapkan nanti mendapatkan dagingnya seperti itu ya. Ini melalui program tebar hewan kurban. Nah, selama ini atau di tahun kemarin memang ada beberapa provinsi, kurang lebih 19 kalau dari Dompet Duafa itu, yang menjadi daerah ataupun tempat sasaran tadi penyaluran dari tebar hewan kurban. Dan juga ada di Dompet Duafa penyaluran ke tadi yang disampaikan ke luar negeri jadi yang saudara-saudara kita yang di luar sana barangkali tidak mampu, tidak sanggup, atau tidak bisa menikmati dari hewan kurban ini. Insya Allah dari teman-teman umat Islam yang lain itu berkesempatan untuk istilahnya memberikan berbagi dari ibadah kurban ini, agar saudara-saudara yang tidak bisa merasakan bisa ikut merasakan. Ya, kemudian yang kedua, program kurban yang kedua itu nanti melalui majelis atau yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi selama ini kami dari Dirgantara memberikan istilahnya kesempatan, fasilitas sebagai perantara bagi anggota ataupun di luar anggota yang ingin menyalurkan kurbannya melalui yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Biasanya dari anggota tadi kan ketika memilih menyalurkan melalui majelis, tentunya kami nanti menyampaikan ataupun melaporkan
kepada pengurus atau panitia kurban di majelis. Nah, terkait penyaluran yang di majelis ini biasanya sudah berjalan di tahun-tahun yang sebelumnya itu. Nanti bagi sohibul kurban insya Allah akan mendapatkan bagian. Jadi nanti yang bertugas atau membantu penyaluran pendistribusian kepada sohibul kurban dalam hal ini anggota, itu nanti insya Allah dibantu dari mal ataupun dari pengelola di KSPPS Dirgantara. Nah, biasanya seperti itu. Jadi barangkali dari anggota tadi sudah mempunyai simpanan kurban atau tabungan, kemudian nanti memilih kurban melalui Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman pengelola marketing ataupun di admin Baitul Mal, nanti semaksimalnya langsung kami sampaikan, kami langsung istilahnya informasikan kepada panitia kurban yang ada di majelis seperti itu. Dan nanti terkait waktu penyaluran itu juga kami tentunya menunggu informasi dari majelis atau di tempat pusat penyembelihan seperti itu. Nah, itu ada dua pilihan program bagi anggota maupun di luar anggota melalui KSPPS Dirgantara. Nah, ini sebenarnya terserah pada anggota mau memilih yang mana. Yang jelas semuanya insya Allah kita niatkan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai bentuk pelayanan, memberikan fasilitas kemudahan bagi anggota-anggota kami di KSPPS Dirgantara. Tadi ada simpanan kurban yang bisa dijemput bola, kemudian ada juga program penyaluran dari hewan kurban, insya Allah. Seperti itu Mbak Amalia untuk membuka. Iya, jadi penyalurannya ada dua jalur gitu ya Mas Imam ya. Ada dari tebar hewan kurban dan juga dalam Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran gitu. Nah, untuk tadi Anda bisa gitu ya untuk membeli ya, atau juga untuk bisa berkurban di Dirgantara, Anda bisa tadi simpanan ataupun juga pembiayaan. Nah, kalau misalnya tidak jadi anggota nih Mas Imam, bisa nggak untuk misalnya mau dibantu untuk penyaluran hewan kurban gitu lewat mal? Penyaluran maksudnya tadi gini ya. Jadi kami dalam hal ini kan sebagai perantara, artinya ketika ada di luar anggota menghendaki berkurban, tadi kan kami tawarkan menghendaki berkurban melalui THK atau majelis. Ketika sudah memilih, insya Allah kami siap. Tapi dengan catatan dalam hal ini nanti kami membantu dalam hal tadi menyampaikan melalui cara pembayarannya ataupun transaksinya. Jadi ketika dari di luar anggota kok ingin berkurban sudah punya hewan barangkali nanti kami coba arahkan, coba koordinasikan dengan teman-teman di panitia di majelis, barangkali seperti itu. Tapi selama ini kan memang yang berkurban sudah menyiapkan hewannya sendiri itu selama ini belum menemui Mbak iya. Jadi ya selama ini untuk kemudahan saja. Kemudian tadi ada dua program dipilih, nanti dalam hal tadi pembayaran ataupun transaksi nanti kan bisa melalui barang transfer ataupun tunai, itu bisa nanti melalui dibantu ketika nanti pembayarannya ke THK ataupun ke majelis kan bisa dibantu melalui dari teller ataupun di kantor maksudnya untuk pembayaran tadi seperti itu. Tapi berarti yang utama baiknya jadi anggota dulu gitu ya Mas. Baiknya anggota biar nanti perencanaannya gitu. Barangkali bisa lebih baik lagi dan syukur-syukur istilahnya saling memberikan manfaat seperti itu Mbak. Ini berarti dari staf mal di KSPPS Dirgantara ini sebelum menjelang kurban ini sibuk-sibuknya nih ya Mas Imam ya. Apa aja nih yang dipersiapkan nih Mas Imam? Untuk kurban sebetulnya ini Mbak selama tidak sesibuk gitu Ramadan Oh begitu. Karena ya? Kami sendiri saat ini belum istilahnya belum terjun langsung ke lapangan artinya dalam terkait
mencarikan hewan ataupun itu sebenarnya belum sampai ke situ sih. Jadi masih ditahapan kan kita sebagai perantara saja. Kami sebagai perantara bagi tadi anggota ataupun di luar anggota yang ingin berkurban melalui dua program tadi. Jadi nanti ya barangkali kesibukannya hanya sebatas ya kalau ada anggota tadi semaksimalnya kita langsung komunikasikan, sampaikan informasinya kepada panitia ataupun barangkali yang memilih THK kita komunikasikan dengan teman-teman di Dompet Duafa terkait barangkali stok dari hewannya masih atau tidak, seperti itu kan ya sibuk tapi nggak sibuk kalau di Ramadan. Kalau di Ramadan kan dulu terjun ke lapangan gitu ya. Terus programnya juga bermacam-macam. Kalau kurban sebetulnya saat ini ya itu sih Mbak, masih terbilang santai ya. masih santai. Belum yang terjun ke lapangan secara totalitas. Itu saat ini masih perlu persiapan. Masih perlu persiapan gitu ya, Masya Allah. Tapi juga selain untuk tentunya mal untuk kurban, ada juga program mal lainnya gitu ya Mas Imam ya, dari Dirgantara yang sampai saat ini juga masih dikelola gitu ya Mas Imam ya, masih juga ditawarkan untuk pemirsa mungkin yang mau mungkin menggunakan jasa mal yang ada di Dirgantara gitu. Nah ini untuk programnya ini untuk semua cabang atau hanya di Solo saja nih Mas Imam? Untuk program tentunya kami tawarkan kepada semua cabang ya, semua anggota yang menghendaki tadi. Jadi tidak terbatas nanti di Solo, karena memang kalau khusus di majelis kan alhamdulillah kan saat ini untuk tempat-tempat penyembelihan atau pusat penyembelihan kan sudah di beberapa titik ya Mbak. Jadi nanti insya Allah terkait tadi ketika anggota memilih di majelis kan ya semaksimalnya nanti dihubungkan dengan cabang terdekat, barangkali kan bisa seperti itu. Atau anggota yang dekat dengan tempat penyembelihan mana kan, untuk distribusinya juga biar tidak terlalu kerepotan kan, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi untuk semua anggota di semua cabang seperti itu. Iya, Insya Allah gitu ya. Untuk begitu juga di cabang Pedan gitu ya Mbak Rustri ya. Tentunya ini juga sudah mulai nih anggota yang menggunakan simpanan kurban gitu. Seperti apa nih antusiasmenya nih Mbak Rustri? Jadi tadi menurut keterangan yang saya sinkronkan dengan informasi yang saya berikan di awal. Jadi untuk kenapa mal belum terlalu terjun ke lapangan untuk pemilihan hewan kurban dan lain-lain, memang selama ini itu yang pertama pembiayaan di tempat kami itu belum ada, maksudnya pembiayaan untuk kurban. Nah, ini kan kami ada opsi itu sesuai dengan arahan dari Dewan Pengawas Syariah kami, boleh untuk menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan kurban. Tapi kan menerimanya adalah kambing. Nah, untuk selama ini memang belum pernah ada yang pembiayaan. Nah, ini kan misal tahun ini ada, mungkin nanti malah bisa disibukkan dengan pemilihan hewan kurban karena memang nerimanya nggak bisa uang kan, harus kambing. Untuk simpanan kurban biasanya memang banyak yang mengambil dana. Jadi kan untuk disalurkan sendiri ke masjid terdekat atau ke cabang masing-masing. Jadi kalau di Solo mungkin ada beberapa yang disalurkan dari ini ya, sudah langganan. Jadi sudah langganan beliau menyimpan simpanan kurban lalu pasrah sama Dirgantara, yang penting saya dapat daging itu kadang ada, atau saya nggak mau dapat daging juga ada, itu di Solo ada. Tapi kalau di Pedan sendiri itu simpanan kurban banyak, dan itu sebagian besar semua malah 100% itu diambil dana berupa uang gitu untuk disalurkan sendiri dari anggota masing-masing gitu. Jadi belum ada yang minta disalurkan lewat mal gitu ya. Mal belum ada. Tapi berarti ini fleksibel gitu pemirsa. Benar. Anda bisa gitu ya untuk simpan dananya di KSPPS Dirgantara, lalu ambil dananya untuk kurban di daerah sekitar atau di majelis gitu ya. Tapi Anda juga bisa langsung diserahkan gitu ya ke mal Dirgantara untuk nanti bisa diuruskan untuk hewannya dan juga untuk penyalurannya seperti apa gitu. Iya, Mbak Rustri dan juga Mas Imam, ini pasti kita akan lanjutkan, tapi kita istirahat dulu ya. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa bertanya di WA, SMS di 0811 255 3000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut.
Kembali lagi di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis, masih dengan tema program kurban di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, WA chat dan juga WA call gitu ya di nomor 0811 255 3000. Terkait bagaimana gitu ya kurban, bagaimana terkait simpanan kurban dan juga penyaluran hewan kurban. Karena di sini ada Mbak Rustri, manajer cabang Pedan, dan juga ada Mas Imam, staf mal dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu. Tadi kita sudah bahas terkait bagaimana simpanan gitu ya, bagaimana pembiayaan, bagaimana untuk pengadaan hewan kurbannya, dan juga untuk penyaluran hewan kurbannya. Tadi ada 2 jalur gitu ya, ada tebar hewan kurban dan juga melalui Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran gitu. Nah Mas Imam nih, untuk daerah-daerah yang menjadi penerima hewan kurban gitu ya, oke, penerima hewan kurban gitu. Nah, ini kita bisa mengusulkan gitu nggak Mas? Kalau misalnya nih kita punya informasi di satu daerah gitu, oh ternyata daerah situ tuh jarang banget ada yang kurban, defisit banget ada yang kurban. Kita bisa nggak infokan ke Mal Dirgantara untuk dikasih hewan kurban di situ? Ya, terima kasih Mbak Meletina atas pertanyaannya. Terkait tadi untuk penyaluran dari hewan kurban, selama ini memang kami kan menjadi mitra di Dompet Duafa Jawa Tengah dalam hal terkait kegiatan Baitul Mal. Salah satunya program tebar hewan kurban. Untuk tadi terkait permasalahan barangkali bisa tidak kita mengusulkan daerah yang di situ memang defisit atau kekurangan dari hewan kurban atau daging kurban. Selama ini yang kami ketahui dari Dompet Duafa selama ini kan juga berkesempatan membuka mitra dari mitra pendistribusian dari hewan kurban itu. Jadi dengan tadi syarat daerah tertentu yang sudah kami sampaikan, kami kutip di awal tadi. Di antaranya ada yang daerah memang di situ yang akses keterbatasan akses, misalkan 3T itu ya, terdepan, terluar, terpencil, terpelosok seperti itu bisa masuk, atau daerah rawan bencana atau yang barangkali saat ini masih di pengungsian atau masih recovery dari pasca bencana itu, ataupun daerah-daerah yang situ muslimnya itu membutuhkan dalam hal di situ, misalkan salah satunya daerah rawan pemurtatan ataupun rawan dari kristenisasi dan lain sebagainya itu, ataupun di situ memang muslimnya banyak tapi tidak ada kemampuan kurban ataupun belum ada kesadaran untuk kurban lain, siarnya nanti di situ bisa. Nah, nanti bagi Bapak Ibu ataupun anggota ataupun siapapun yang barangkali ingin mengusulkan daerahnya untuk dilaksanakan tadi program tebar hewan kurban, nanti insya Allah bisa mengusulkan ke DD. Barangkali juga nanti bisa kami bantu dari Baitul Mal Dirgantara terkait komunikasi dengan Dompet Duafa Jawa Tengah, karena memang setiap tahun kan ada program tebar hewan kurban. Nanti jauh-jauh hari sebelum itu barangkali kan bisa diusulkan nanti untuk persiapan, karena memang ada deadline waktu terkait pendaftaran, karena tidak bisa mendadak seperti itu. Jadi barangkali kalau ada informasi daerah-daerah yang di situ memang kekurangan, nah itu bisa menjadi salah satu tadi sasaran dalam penyaluran tebar hewan kurban seperti itu Mbak Amalia. Untuk tadi barangkali dari anggota ataupun siapapun yang ada keinginan tadi berpartisipasi menjadi mitra tadi pendistribusian dari hewan kurban seperti itu. Bisa berarti ya kita mengusulkan, misalnya kita tahu nih ada satu daerah gitu yang mungkin di sana memang kekurangan hewan kurban gitu ya, dan mungkin ada saudara-saudari kita yang belum kebagian hewan kurban di sana, bisa kita mengusulkan ke KSPPS Dirgantara untuk nanti dibantu nih bagaimana untuk penyalurannya gitu. Nah selama ini kan juga nih Mas Imam, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita gitu ya, yang memang mayoritas muslim gitu ya, dan alhamdulillah juga hewan kurbannya juga berlimpah gitu. Tapi kita lihat lagi di sisi lain ada nih saudara-saudara kita yang mungkin nggak dapat sama sekali gitu. Bisa nggak nih kalau misalnya nih ya Mas Imam, satu masjid gitu ya atau satu lembaga gitu bekerja sama dengan Dirgantara gitu ya untuk penyaluran hewan kurbannya gitu, bisa nggak nih Mas Imam? Oke. Terkait program penyaluran hewan kurban, barangkali itu bisa menjadi rencana dari program bersama nanti Mbak. Semacam kita bermitra bekerja sama terkait penyaluran hewan kurban. Jadi
tadi ketika ada yang kelebihan atau surplus dari daging kurbannya, jadi yang kurban banyak, kemudian ada keinginan coba menyalurkan di daerah yang kekurangan, itu insya Allah nanti bisa kita kolaborasikan, kita kerjasama, kita susun program bersama terkait penyaluran hewan kurban di daerah yang tadi kekurangan. Dan nanti di situ juga insya Allah ketika nanti kita bekerja sama, kekuatannya kita kumpulkan, nanti kan justru tidak hanya penyaluran atau penyembelihan hewan kurban, nanti bisa barangkali dilaksanakan semacam baksos, bisa cek kesehatan ataupun berbagi ataupun diisi pengajian. Itu dalam rangka kita juga syiar dakwah untuk masyarakat yang barangkali tadi kan mungkin latar belakangnya macam-macam terkait di situ kok kekurangan hewan kurban itu latar belakangnya macam-macam, barangkali ada memang nggak mampu atau barangkali belum sadar atau hal lainnya seperti itulah. Itu sebenarnya menjadi program yang baik ya Mbak ya. Jadi tadi yang surplus daging barangkali ya sekali-kali bisa nanti pelaksanaannya kita laksanakan di yang daerah-daerah defisit ataupun kekurangan. Ya, insya Allah tidak dari mengurangi dari kenikmatan kita, insya Allah. Justru itu akan menghadirkan ya kebahagiaan untuk semuanya. Ya bisa dicoba, insya Allah. Bisa dicoba gitu ya. Kita berbagi di momen-momen yang barangkali tadi ada orang di luar kita itu yang terbatas mendapatkan dari tadi kesempatan menikmati hewan kurban. Kita barangkali selama ini ibaratnya turah-turah banyak ya, dapat dari mana-mana gitu ya. Maksudnya dari masjid, dari ini, dari itu. Nah barangkali bisa dijadikan program bersama Dirgantara dengan tadi baik masjid ataupun lembaga, insya Allah Mbak. Bisa gitu ya, bermitra gitu ya dengan KSPS Dirgantara Mitra Sejahtera untuk nanti penyalurannya seperti apa gitu. Nah untuk program pembiayaan atau simpanannya nih Mbak Rustri, untuk di Pedan sendiri, untuk bagaimana nih anggota ataupun juga yang sudah pernah melakukan simpanan atau pernah juga mengajukan pembiayaan hewan kurban ke Dirgantara, bagaimana responnya mereka? Apakah ini memang programnya itu bermanfaat atau bagaimana nih bagi mereka? Kalau di Pedan sendiri itu dilihat dari banyaknya porsi simpanan kurban hari raya kurban dibanding hari raya Idul Fitri. Itu malah banyak yang kurban, artinya gitu. Ya artinya insya Allah memang untuk produk simpanan kurban memberikan manfaat yang positif kepada anggota. Lalu untuk dilihat juga dari kontinunya ya, maksudnya kontinuitasnya, dulu nabung kurban, lalu tahun ini lanjut nabung kurban lagi, artinya ya insya Allah untuk simpanan kurban di cabang Pedan berlangsung dengan baik. Tapi memang untuk pembiayaan sendiri kita belum pernah pembiayaan untuk hewan kurban. Tapi nanti kalau yang tahun ini monggo bisa kami usahakan gitu ya. Alhamdulillah, berarti memang antusiasmenya baik dan juga insya Allah juga bermanfaat gitu ya Mbak Rustri ya untuk anggota gitu, bagi yang mungkin simpanan kurban. Jadi memang kurban ini jadi lebih mudah gitu ya Mbak Rustri ya. Tidak mungkin kalau sudah deket-deket gitu ya, sudah deket harinya baru kita ngumpulin uangnya, baru kita mungkin beli hewannya gitu ya, ke pasar cari hewan dan lain-lain. Tidak perlu, kalau misalnya di Dirgantara bisa nih sekalian untuk simpanannya dan bisa disiapkan bahkan 1 tahun sebelumnya gitu ya Mbak Rustri ya. Iya, kalau dari Mbak Rustri nih sarannya, kalau misalnya ya tahun depan ada yang mau buka simpanan kurban, kalau saran dari Mbak Rustri apa nih? Iya, kalau untuk rencana tahun depan ya saran saya bukalah dari sekarang ya, karena kalau mungkin untuk sebagian orang dana 2 juta sampai 3 juta itu mudah, tapi untuk sebagian yang lain untuk menyisihkan segitu kan susah. Makanya dari sekarang aja, dari hari ini pun bisa untuk membuka simpanan kurban, tapi mungkin bisa diambilnya tahun depan gitu. Jadi intinya lebih cepat, lebih baik, tidak memberatkan. Jadi misal 200 per bulan pun kan insya Allah tahun depan bisa
kurban kambing ya karena untuk tahun depan kalau 200 ya sekitar 2.400.000 kan tombok-tombok sedikit gitu. Bisa kalau nambah-nambah dikit aja gitu ya, nambahnya nggak banyak-banyak gitu. Ini bisa juga dijadikan opsi nih pemirsa bagi Anda yang mungkin berniat gitu ya kurban di tahun depan gitu ya, untuk mungkin lebih mudah lagi gitu untuk penyediaan hewan kurbannya gitu. Nah, kalau dari Mas Imam sendiri nih dengan adanya program ini di Dirgantara, menurut Mas Imam kenapa sih kenapa harus pilih program ini di Dirgantara gitu? Kenapa nggak mungkin program yang nabung sendiri, masukin celengan sendiri gitu? Kalau menurut Mas Imam gimana nih? Ya terkait tadi program kurban baik simpanan maupun penyaluran gitu. Terkait simpanan gitu tentunya ketika Bapak Ibu anggota itu membuka simpanan kurban kan secara tidak langsung terbantu dari teman-teman di Dirgantara untuk mengelola dari dana Bapak Ibu. Artinya tadi apalagi ada fasilitas jemput bola, itu kan sebenarnya memudahkan bagi Bapak Ibu untuk menyimpan tanpa kita harus kemana-mana. Jadi ketika nanti ada yang mau ditabung, disimpan kan tinggal menghubungi dari petugas marketing ataupun teman-teman pengelola, nanti bisa diambil ke tempat Bapak Ibu, bisa harian tadi, bisa pekanan atau bulanan. Nah, itu untuk membantu memudahkan. Nah, dan juga ketika sudah terkumpul, sudah mencukupi untuk berkurban, di kami juga ada tadi fasilitas untuk penyaluran. Ketika Bapak Ibu barangkali menghendaki di majelis, nanti kami salurkan melalui majelis barangkali yang terdekat dengan Bapak Ibu. Nanti terkait distribusi, insya Allah semaksimalnya nanti kita saling berkomunikasi terkait distribusi hewan kurban. Atau tadi Bapak Ibu dalam misal Bapak Ibu itu ada kelebihan dana, kemudian juga ada keinginan untuk berbagi, muni tadi berkurban untuk nanti disalurkan kepada yang lain, bisa memilih tadi tebar hewan kurban. Jadi tadi menabung dengan tadi barangkali kelebihan dana dari Bapak Ibu atau hasil usaha atau yang lainnya, kemudian murni nanti Bapak Ibu bagikan, salurkan kepada orang lain yang membutuhkan, bisa milih tadi THK, tebar hewan kurban melalui Baitul Mal Dirgantara. Insya Allah nanti semaksimalnya untuk laporan itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang berkurban. Jadi insya Allah kita berusaha memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik yang harapannya tidak mengecewakan dari anggota Dirgantara. Insya Allah seperti itu Mbak untuk program kurban seperti itu. Masya Allah, ini semakin mudah gitu pemirsa dan pendengar gitu ya. Anda bisa gitu ya mungkin memulai untuk simpanan kurban di sekarang gitu ya untuk tahun depan gitu, untuk bisa nanti menyiapkan ibadah kurbannya dengan lebih tenang. Ini pastinya ya baru ya tenang gitu ya. Jadi ada yang sudah mengelola gitu ya, ada yang nanti juga sudah menyalurkan insya Allah gitu. Luar biasa nih. Ada tambahan nih Mbak Rusti? Ini jadi ini khusus untuk mal ya, jadi perlu ditekankan lagi bahwa kita di divisi mal Mas Imam itu tidak hanya melayani anggota, beda sama Tanwil. Kalau Tanwil itu karena kami memang dari Dinas Koperasi memang hanya diperbolehkan sebatas anggota. Nah itu kalau untuk di mal itu beda. Jadi monggo kalau untuk yang memang belum berkenan untuk menjadi anggota Dirgantara tapi ingin ikut entah itu zakat, sedekah atau infak atau ini kurban, nanti bisa lewat mal Dirgantara. Jadi nggak harus menjadi anggota gitu, kecuali kalau ingin simpanan atau pembiayaan itu harus menjadi anggota. Tapi kalau untuk bekerja sama dengan mal, baik itu misal mau mengusulkan daerahnya atau malah mau menyumbang gitu, monggo saja langsung ke mal Dirgantara tanpa harus menjadi anggota gitu. Bisa gitu ya pemirsa dan pendengar ya, terbuka nih untuk Anda yang mungkin mau mengirimkan gitu ya atau mau berkurban lewat Dirgantara bisa gitu ya. Tapi
tentunya kalau misalnya mau buka simpanan harus jadi anggota Iya, dulu benar, gitu harus ya Mbak simpanan. Rustri ya. Jadi anggota, lalu ada tadi buka rekening simpanannya 50.000 gitu ya. Setelahnya Dan 10.000 gitu saja. minimal 10.000 Iya, gitu. Nah, gimana nih Mbak Rustri kalau misalnya ya ada gitu saudara kita yang memang penghasilannya tuh nggak menentu, misalnya di pasar gitu ya, penghasilan kan setiap harinya nggak menentu nih. Kalau misalnya bolong sekali dua kali gitu, gimana Mbak Rustri? Oh, bisa ya. Kalau apalagi kalau di pasar-pasar yang memang marketing kami sudah ada di situ, misalnya kayak pasar Mojosongo atau pasar kalau di Klaten itu ada Temuwangi atau Kartosuro, itu kalau yang di dekat-dekat situ monggo, insya Allah di situ itu ada memang marketing yang setiap hari ke situ, dan itu pun nggak harus setiap hari, misal ternyata marketingnya sudah sampai situ, aduh ini lagi belum ada, belum ada, gitu ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau memang kalau belum ada di WA dulu marketingnya, nggak usah mampir sini Mbak karena belum ada, ya silakan gitu. Atau misalkan ada yang mungkin takut merepotkan, kayak ada maksudnya kayak aku Karena dia bolak-balik gitu ya, Mbak nabung Rustri. 10.000 masuk setiap hari ke sini. Nah itu nanti bisa kami bantu dengan kenceleng ya, bisa kenceleng, nanti ada Jadi dikumpulin dulu iya, gitu ya Mbak benar, Rustri nanti ya. diambil mingguan kan bisa dibuka gitu, mingguan gitu. atau bulan, tapi jangan terus 1 tahun nanti karena kalau saya Kelamaan sendiri ya. kalau saya sendiri itu nabung di rumah di kenceleng atau celengan itu rawan diambil lagi ya kan. Maksudnya kan misal ada pengamen dulu pinjam Cuman 10.000 gitu. Iya benar. Nah ini juga yang jadi perhatian gitu ya pemirsa dan pendengar ya. Mungkin kalau nyimpan sendiri di rumah tuh rawan banget nih keambil lagi. Iya benar, gitu. godaannya banyak. Makanya lebih baik mungkin simpan sekalian di simpanan kurban KSPP Dirgantara Mitra Sejahtera gitu ya. Bisa tadi untuk ambil uangnya bisa Anda langsung antarkan ke kantor gitu ya. Ini juga cukup fleksibel kalau misalnya Anda memang hari itu lagi nggak mau untuk ngasih gitu ya, untuk menyetor gitu ya, mungkin bisa di hari selanjutnya atau pekan selanjutnya gitu. Jadi ini fleksibel nih ya. Iya. Insya Allah marketing kami orangnya baik-baik. Maksudnya gitu ya. Ini ya enggak monggo pokoknya sefleksibel mungkin gitu. Bisa. Oke nih Mbak Rusi, kalau misalnya nih pemirsa dan pendengar ingin tahu lebih lanjut gitu ya informasi terkait program simpanan kurban ataupun juga simpanan-simpanan lainnya di Dirgantara Mitra Sejahtera, bisa menghubungi ke nomor mana nih Mbak Rusi? Ya, kalau saya kalau untuk telepon sih hafal insya Allah ya. Itu ada di 02716650333. Itu nanti bisa tersambung dengan KSPP Dirgantara Pusat di Semanggi. Nanti kalau misal memang di daerahnya nanti insya Allah dikasih informasi gitu. Atau kalau misal menginginkan lewat WA, ini saya kasih sementara untuk nomor saya dulu saja, 081226718043. Nanti saya bantu untuk mengarahkan gitu ya, ke cabang terdekat atau ke cabang yang terdekat gitu kan. Saya nggak hafal nomor. Oke. Nah kalau misalnya ada mungkin pemirsa dan pendengar yang ingin berinfak, bersedekah, zakat gitu lewat Mal Dirgantara Mitra Sejahtera, ini bisa menghubungi ke nomor mana nih Mas Imam? Untuk nomor Baitul Mal di 0813 8115 2284. Oke, nomor Baitul Mal ya. Ini bisa WhatsApp, bisa telepon, bisa, Mbak. gitu ya. Oke nih pemirsa, gitu. Kalau misalnya Anda gitu ya ingin konsultasi lebih lanjut gitu ya, informasinya bisa lebih lanjut gitu ya, Anda bisa hubungi di 0271665033. Dan juga di WA-nya Mbak Rustri bisa gitu ya, 24 jam nih. 24 jam. Kok 081226718043 gitu. Anda bisa tanya-tanya terkait simpanan kurban ataupun juga simpanan-simpanan lainnya produk dari Dirgantara Mitra Sejahtera gitu. Atau mungkin Anda ingin berkontribusi ataupun juga bermitra dengan Mal, Anda bisa menghubungi di nomor 0813 8115 2284 gitu ya. Nanti akan diarahkan bagaimana mungkin program ataupun juga bagaimana yang cocok gitu ya untuk penyaluran dari zakat, infak ataupun sedekah Anda gitu. Terima kasih nih Mbak Rusli dan juga Mas Imam sudah mampir di studio MTA TV untuk memberikan informasi gitu ya terkait simpanan kurban dan juga penyaluran hewan kurban gitu.
gitu. Semoga lancar terus untuk agenda kurbannya di KSMS Dirgantara gitu ya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Ekobis hari ini, tentunya terus saksikan program Ekobis setiap hari Rabu pukul 9 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.